Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nurul Faki Isroi selaku dosen pengampu statistik pendidikan. Halo teman-teman semuanya, masih semangat dalam menjalankan puasa ya, walaupun dekat lebaran. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Riana dari Prodi BKPI. Semester 4 saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis, pengertian statistik inferensial, kriteria pengujian, dan pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam pengertian statistik inferensial, pengertian hipotesis, kriteria pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Yang pertama, statistik inferensial adalah statistik induktif, merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara tertentu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah. Contoh misalnya statistik parametrik dan non-parametrik. Yang kedua, pengertian hipotesis. Hipotesis itu berarti dari bahasa Yunani, pertama hupo berarti sementara, lemah, kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti pernyataan atau teori. Sedangkan dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu jawaban yang sementara yang masih lemah kebenarannya. Yang ketiga, itu saya akan menjelaskan tentang konsep hipotesis. Konsep hipotesis mengekspresikan suatu fenomena, satu variabel, dan atau hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta tidak bermain ganda dan dapat diuji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau HO dengan cara membandingkan nilai tabel distribusinya, nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hipotesis. Yang pertama, hipotesis operasional HO adalah menyatakan kebenaran dari suatu fenomena atau menyatakan ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh seperti tidak ada hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Yang kedua, hipotesis atau alternatif HA adalah anggapan dasar dari peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Yang ketiga, hipotesis statistik. Maksudnya di sini dirumuskan dalam bentuk rotasi statistik yang didasarkan pada keamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Yang materi ketiga yaitu pengujian hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan dan dievaluasi menurut kriterianya, hipotesis tersebut kemudian diuji secara empiris, di mana hipotesis tidak pernah dibuktikan kebenarannya, dapat diuji validasinya. Maksudnya di sini, kecocokan hipotesis dan fakta bukanlah hipotesis, karena bukti tersebut memberikan alasan kepada kita untuk
menerima hipotesis. Jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Untuk mengembangkan fenomena atau untuk menjawab permasalahan taksiran. Contoh motivasi belajar yang sangat tinggi. Atau contoh lainnya, misal rumusan masalahnya, apakah lansia di puskesmas X cenderung mengkonsumsi susu? Hipotesis alternatif HA, lansia di puskesmas X cenderung mengkonsumsi susu. Sedangkan hipotesis 0, lansia di puskesmas X tidak cenderung mengkonsumsi susu. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu untuk menentukan permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan. Misal, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dan lulusan SMA negeri. Contoh lainnya, misal rumusan masalah, apakah ada perbedaan status gizi bagi bayi yang mendapat ASI eksklusif dan tidak ASI eksklusif. Hipotesisnya HA, ada perbedaan status gizi bayi dengan ASI eksklusif dan tidak. HO, tidak ada perbedaan status gizi bayi dengan ASI eksklusif dan tidak. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, maksudnya di sini untuk permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis nihil, dan hipotesis statistik. Menentukan resiko kesalahan, taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Keempat, kaidah pengujian. Kelima, membuat keputusan dan kesimpulan. Dalam langkah-langkah merumuskan dan menguji statistik, itu harus menyatakan hubungan, di mana hipotesis merupakan pernyataan terkait tentang hubungan-hubungan antar variabel, dan juga hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta, jelas variabelnya. Hipotesis juga harus dapat dimengerti dan tidak mengandung hal-hal yang menafsir, dan juga hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang peneliti yang sedang dilakukan. Dan hipotesis itu juga harus dapat uji baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistik. Terima kasih teman-teman. Itulah mungkin penjelasan dari materi saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Walaupun bulan puasa, tetap semangat dan jangan mengeluh dan putus asa. Carilah pahala sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.